podcast. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sabatayun, biasa dipanggil Ica, dari 231 Jadi, dalam video ini, kami dari kelompok, saya, Ivon dan Aldo akan menjelaskan sebuah materi apa sih kira-kira imajinasi kami terkait dengan pendidikan yang akan datang. Yang kedua, peran psikologi adalah seperti apa, dan yang ketiga, apa sih kira-kira tantangan pendidik dalam menyusun pendidikan yang akan datang. Jadi yang pertama adalah apa sih kira-kira imajinasi saya dalam menyongsong pendidikan yang akan datang. Nah, imajinasi saya adalah mengubah pola yang lebih interaktif dalam pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. Nah, di masa kini kita lihat bahwa di kampus atau di kelas itu antara mahasiswa dan dosennya masih berpaku pada apa yang diberikan oleh dosen terkait dengan materinya. Nah, itu sangat jadul sekali kan guys. Kita perlu mindset yang berbeda dalam mengubah pembelajaran yang seperti ini. Interaktif antara dosen dengan mahasiswa yang dimaksud adalah pertama, mahasiswa cukup mendengarkan apa kira-kira topik yang telah diberikan dosen dan banyak mencari tahu serta mencari banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu kemudian disampaikan kepada dosen. Pak, Ibu, kami nggak ngerti nih ini gimana caranya. Dan yang ketiga, dosen ambil langkah dalam menjelaskan pertanyaan yang telah diberikan siswa. Simple guys, tidak perlu dosen yang telah memberikan materi secara beruntun kayak mengikuti daftar isi seperti SMA pada umumnya. Zaman dulu kan pasti, dan itu sangat-sangat membosankan. Nah, tujuan daripada imajinasi saya itu sangat-sangat nyata guys, karena yang pertama dapat meningkatkan pola pikir siswa, yang kedua mahasiswa, yang kedua dapat meningkatkan langkah untuk bagaimana siswa mencari tahu lebih banyak dibandingkan oleh dosen. Nah, dosen cukup mendengarkan apa keluhan dari mahasiswa yang dia kurang mengerti. Itu saja guys. Dan dosen tidak menjelaskan secara rutin materinya, tetapi hanya menjelaskan keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Sehingga semuanya komplit guys, antara dosen menguntungkan dan mahasiswa menguntungkan. Tidak saling guys. Yang kedua adalah apa sih kira-kira peran dari psikologi pembelajaran di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, menurut visi saya di masa kini, peran psikologi pembelajaran itu sudah membuat proyek, membuat presentasi, ataupun diskusi-diskusi kecil di kelas, bahkan di luar kelas juga. Itu sudah sangat-sangat diterapkan kepada mahasiswa. Harapannya di masa yang akan datang, psikologi pembelajaran itu lebih menekankan kepada mahasiswanya agar membuat kayak platform atau konten-konten terkait. Toh nanti juga berguna bagi mereka dalam memperoleh keuntungan, mencari ya dari konten-konten itu bisa lah menghasilkan duit untuk mahasiswanya sendiri. Dan di sisi lain tujuannya juga dari yang di masa yang akan datang ini menurut saya dapat meningkatkan cara berpikir siswa untuk menciptakan sesuatu guys, bukan hanya sekedar menjelaskan, mencari tahu atau menggali informasi, tetapi dia juga bisa menciptakan sesuatu adalah tantangan apa kira-kira yang dihadapi guru dalam menghadapi pendidikan yang akan datang. Yang pertama adalah majunya teknologi pada saat ini yang semakin pesat. Nah, dengan majunya teknologi teman-teman, pastikan tren-tren itu muncul seperti pada aplikasi TikTok, Twitter atau X, terus ada Instagram atau YouTube bahkan, sehingga siswa pada zaman sekarang ini itu sudah mengikuti tren-tren itu. Bahkan karena tren-tren tersebut, daya jenuh siswa dalam belajar juga semakin jenuh. Nah, gimana caranya supaya guru atau pendidik menyesuaikan dengan tren-tren yang semakin maju dan menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh pelajar atau siswanya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah mengatasi mood siswa yang semakin berubah-ubah. Nah, mungkin ini guys adalah salah satu masalah atau tantangan yang cukup dipikirkan secara matang, karena setiap siswa atau setiap manusia itu kan punya mood yang berubah-ubah. Nah, bagaimana caranya pendidik seperti saya nanti dapat mengatasi mood siswa yang seperti ini misalnya? Pasti sangat-sangat menjadi tantangan buat saya guys. Tingkat bersaing antara sesama guru itu lebih tinggi lagi teman-teman. Sekarang itu jika belum kerja profesi pasti kan belum dikatakan atau dijadikan ini betul guru atau tidak. Nah, gimana dong kalau misalnya perkembangan zaman semakin naik atau semakin berkembang, semakin luas, sehingga tingkat level guru itu di jenjang pendidikannya bukan lagi S1 bahkan bisa S2 dong guys. Jadi itu sangat menjadi tantangan.
saya terkait penjelasan mengenai imajinasi, peran psikologi, dan tantangan. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aldo Chong dengan NIM 231414030 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan imajinasi saya tentang pendidikan di masa kini. Menurut saya, pendidikan di masa kini sudah semakin berkembang pesat dengan adanya teknologi. Lalu cara mengajarnya mungkin ada namanya P5, di mana siswa tidak hanya belajar materi saja, tetapi langsung praktek. Dan menurut saya P5 itu disiapkan untuk siswa untuk memasuki dunia kerja. Sekarang kita masuk ke pendidikan di masa depan. Di imajinasi saya, pendidikan masa depan itu kita akan belajar dengan secara daring seperti pada COVID waktu lalu. Tapi kan kalau di waktu COVID lalu kita melaksanakan daringnya secara 2 dimensi, yang dimana kita tidak bisa bertatapan secara langsung. Menurut saya dalam daringnya tersebut akan berbasis seperti hologram. Namun untuk Indonesia sendiri untuk 50 tahun ke depan menurut saya belum cukup untuk masuk ke hologram. Namun di Indonesia sendiri mungkin menurut saya akan mendapatkan akses jaringan di daerah-daerah terpencil. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang peran psikologi belajar dan pembelajaran untuk menyongsong pendidikan di masa mendatang. Menurut saya, peran psikologi ini sangat membantu siswa dalam membantu mereka menemukan gaya belajar mereka. Sehingga ketika mereka belajar, mereka menjadi lebih paham dengan gaya belajar yang sesuai dengan mereka. Lalu, kita sebagai guru juga tidak hanya mengajarkan materi saja. Nah, peran psikologi di sini membantu siswa dalam mengembangkan komunikasi, di mana siswa dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Lalu, yang kedua adalah kerjasama. Di sini, peran psikologi ini sangat membantu, di mana ketika memasuki dunia kerja, siswa dapat bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga adalah berpikir kritis, di mana ketika dihadapkan masalah-masalah yang akan datang, siswa dapat menyelesaikannya dengan lebih efisien dan lebih tenang. Lalu yang terakhir adalah kreativitas. Di sini, siswa dapat mengembangkan ide-ide sebelumnya menjadi ide-ide dia. Maksudnya seperti dia dapat menemukan ide-ide baru. Lalu yang terakhir adalah tantangan kita sebagai calon guru maupun guru di masa sekarang untuk pendidikan masa kini maupun masa mendatang. Menurut saya tantangannya itu yaitu perkembangan zaman, di mana kita sebagai calon guru maupun guru di masa sekarang harus mengikuti perkembangan zaman supaya di kelas siswa tidak merasa bosan maupun tertekan dalam proses belajar mengajar. Mungkin menurut saya bisa diselipkan dengan permainan di dalam pelajaran. Di dalam pelajaran matematika sendiri, saya ambil pelajaran garis bilangan. Nah, kita mulai permainannya. Di sini kita asumsikan bahwa kita berada di titik 0. Lalu petunjuknya adalah jika dikurang, maka saya akan bergerak ke kiri. Namun jika bertambah, saya akan bergerak ke kanan. Itu saja petunjuknya, mungkin bisa kalian praktikan di rumah masing-masing. A few moments later. Imajinasi saya terhadap pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Yang pertama, di masa kini. Pada saat ini, pola atau cara belajar siswa sangatlah maju. Dengan adanya dukungan dari berbagai media teknologi, juga membuat model belajarnya sangat modern dan mudah, sehingga pembelajaran saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Di masa kini juga, guru jarang menjadi sumber informasi tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuan mereka. Kebanyakan juga siswa sekarang menggali informasi menggunakan media teknologi, entah dari itu AI ataupun teknologi-teknologi lainnya. Yang kedua yaitu di masa yang akan datang. Bayangkan di masa sekarang saja sudah banyak siswa yang menggunakan media teknologi dalam berbagai pembelajaran. Apalagi nanti otomatis setiap tahunnya pasti akan selalu berkembang dengan berbagai munculnya teknologi-teknologi AI lainnya. Bayangkan juga di sebuah ruangan kelas yang dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan siswa untuk melakukan atau menjelajahi dunia nyata dan dunia virtual, seperti melakukan eksperimen ilmiah atau belajar bahasa asing dengan cara yang lebih imersif. Seperti contohnya sekarang itu adalah aplikasi Duolingo. Kemungkinan besar akan ada lagi aplikasi yang lebih canggih dari aplikasi Duolingo yang sekarang. Oke teman-teman, demikian penjelasan materi imajinasi dari saya. Untuk menjelaskan atau menggambarkan materi yang telah saya sampaikan, mari kita menyaksikan atau menonton video berikut ini sebagai contoh atau gambaran dari materi yang telah saya sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Bagaimana teman-teman? Contoh videonya tadi lumayan menarik kan? Tapi teman-teman, dengan majunya dan berkembangnya sebuah teknologi juga menciptakan berbagai tantangan terhadap guru. Seperti contohnya itu guru harus perlu menguasai sebuah teknologi pembelajaran yang harus melebihi dari skill siswanya, dan masih banyak contoh-contoh tantangan terhadap guru lainnya. Soal yang kedua yaitu peran psikologi belajar dan pembelajaran. Menurut saya, peran psikologi pendidikan dalam proses belajar dan pembelajaran yaitu dengan memahami karakteristik siswa, mengatur proses mengajar, terus mengkaji perkembangan siswa, lalu mengatasi masalah belajar siswa. Yang terakhir untuk mengembangkan potensi siswa dan berinterdisipliner serta memiliki pengetahuan yang komprehensif. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan prestasi siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dari siswa. Oke teman-teman, sekian video dari saya.